Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Mega Gustiani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Terbuka. Nah, term sendiri adalah bagian dari satu kalimat yang fungsinya sebagai subjek atau predikat. Term juga dipahami sebagai sebuah gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata, yang bentuk katanya nih sering kita gunakan dalam sehari-hari. Saya akan menjelaskan 3 bentuk term. Yang pertama itu term konkret, yang kedua term abstrak, dan yang ketiga term umum. Term konkret ini adalah sesuatu yang sifatnya nyata, bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa disentuh. Contoh katanya lemari, lampu, meja, motor. Contoh dalam kalimatnya, motor yang saya kendarain mogok di tengah jalan. Nah, kata motor ini bisa dilihat, yang sifatnya nyata. Maka dari itu, ini termasuk ke dalam term konkret. Yang kedua adalah term abstrak. Term abstrak ini kebalikannya dari term konkret, karena tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak nyata. Contoh katanya, keindahan, keadilan, cantik. Nah, dalam bentuk kalimat seperti ini, cinta dan keadilan adalah dasar dari hubungan yang kuat. Cinta dan keadilan ini adalah term yang menunjukkan ide atau konsep yang sifatnya tidak nyata dan tidak bisa disentuh langsung gitu. Yang ketiga adalah term umum. Term umum ini cangkupannya luas, bisa mewakili banyak hal. Contohnya, hewan. Hewan ini bisa berarti kucing, bisa berarti anjing, burung, dan lain-lain. Contoh lainnya, buah. Buah ini bisa diartikan sebagai pisang, apel, jeruk, dan kendaraan. Kendaraan ini bisa diartikan sebagai motor, mobil, atau sepeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan logical fallacy atau bentuk sesat fikir. Bentuk sesat fikir menurut E. Sumaryono dalam buku Dasar-Dasar Logika mendefinisikan sebagai proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya salah, tidak logis, dan menyesatkan. Maka sesat fikir dapat diartikan sebagai kesalahan dalam berpikir atau berlogika yang membuat argumen menjadi tidak valid dan tidak relevan. Bentuk-bentuk sesat fikir yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, strawman fallacy. Sesat fikir ini terjadi jika salah satu pihak menyimpulkan argumen lawan bicaranya dengan pola pikir yang salah sehingga menimbulkan kesalahan. Contoh kalimatnya, minggu ini jangan kemana-mana ya, soalnya aku capek tiap minggu keluar. Lawan bicaranya menyimpulkan, oh jadi sekarang kamu udah bosan ya jalan sama aku. Diajak keluar nolak terus. Nah, jika dilihat dan diperhatikan, kata ini direspon oleh si lawan bicaranya tidak sejalan dengan argumen yang dilontarkannya. Yang kedua adalah ad hominem, kesesatan berpikir yang menyerang orangnya, bukan argumennya. Contohnya, dalam dialog, menurut aku sekarang penting banget buat nabung tiap bulan, karena biar ada dana darurat kalau butuh nanti. Tapi si lawan bicaranya malah merespon seperti ini, alah ngomong gitu, kemarin aja kamu belanja terus, jangan sok-sokan ngajarin deh. Nah, si lawan bicaranya ini merespon orangnya, menyerang orangnya, bukan menyerang argumennya. Yang ketiga adalah
red herring fallacy, kesesatan berpikir untuk mengalihkan pembicaraan ke topik yang tidak relevan. Contohnya, gue mau malam mingguan nih besok sama pacar gue, tapi si lawan bicaranya merespon seperti ini. Kuliah masih aja dibayarin orang tua, masih gaya-gayaan mau jalan sama pacar. Nah, kelihatan kan kalau si orang ini malah mengalihkan topik dari argumen yang dilontarkan itu. Segitu aja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.